Innallah, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kalian, menyuruh kalian antu addu. Apa itu antu addu? Untuk menunaikan, untuk menyampaikan al-amanat. Amanah, setiap amanat yang Allah amanahkan, setiap titipan yang Allah titipkan, maka kemudian Allah memerintahkan kepada kita semuanya agar Masya Allah menunaikannya dan menyampaikannya. Kepada siapa? Ila ahliha, kepada ahlinya, kepada yang berhak untuk menerima daripada titipan atau amanah tersebut. Maka Masya Allah, seakan Masya Allah judul ini pas sekali dengan apa yang Masya Allah insya Allah besok akan kita acarakan. Mudah-mudahan acara yang insya Allah akan kita laksanakan tersebut adalah merupakan penunaian kewajiban kita, merupakan penyampaian dari apa yang memang telah Allah amanahkan kepada kita, titipkan kepada siapa? Kepada kita. Berarti kita ini adalah sebagai atau seorang pengemban amanah. Pengemban amanah, pengemban titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa amanah atau titipannya? Tentu Masya Allah begitu banyak amanah-amanah yang Allah amanahkan, titipan-titipan Allah yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Salah satu amanah serta titipan Allah adalah berupa harta. Berupa apa, Bu? Waktu adalah titipan, umur adalah titipan, diri ini adalah merupakan titipan. Maka kemudian Allah mewajibkan kepada kita semuanya untuk menunaikan daripada titipan-titipan tersebut, terlebih-lebih Masya Allah tentang harta, di mana Allah menyampaikan pada firman yang lain nih Bun ya. Pada apa? Firman yang lain yang terdapat dalam surah Al-Ma'arij. Surah apa? Surah Al-Ma'arij kalau tidak salah ayat yang ke-19. Ini agak teriak-teriak jadi aus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba perhatikan di sana adakah kalimat Innal insana khuliqa halu'a? Ada? Ada. Idza massahu syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada Bu? Ayatnya ada? Surahnya ketemu? Qurannya di bawah enggak? Ya pantas aja enggak ketemu orang, Qurannya enggak. Kayaknya sih rumah tahfiz Nurul Iman udah berhasil, makanya nggak perlu bawa Quran. Qurannya udah dibawa di sini seperti ini. Hah? Ibu-ibu masuk sibuk ngebet nggak taunya Qurannya aja nggak. Berhasil rumah tahfiz kita, masya Allah, alhamdulillah. Bisa disampaikan, innal insan, sesungguhnya manusia itu adalah khuliqa, dicipta halu'a, berkeluh kesah. Jadi manusia itu memang dicipta sebagai makhluk yang halu. Apa itu halu? Kan kalau bahasa anak sekarang halu itu banyak apa? Banyak ngayal, gitu ya. Masalah ternyata
Itu ada kalimat tersebut di dalam Al-Quran. Bahwasanya sungguhnya manusia itu diciptakan adalah halu'a, berkeluh kesah. Idza massahu syarru, apabila manusia itu ditimpa dengan syarr, masalah kesusahan, kesulitan, kesedihan, musibah, ujian, maka kemudian jazua, dia berkeluh kesah, ya sakit, ya coba kemarin gua dimintain buat urunan santunan, kemarin rezekinya ada, sekarang mah ya. Jadi ternyata manusia itu memang demikianlah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan sulit dan sempit, maka keluarlah kata-kata ya, coba kalau. Yang kemudian masa Allah idza massahul khair, yang kemudian apabila kemudian ditimpa dengan segala kebaikan, kelapangan, kebahagiaan, keadaan, manu'a, ternyata datang pelitnya. Kemarin katanya ya kalau aja, ya kalau aja, tapi ternyata ketika diberikan kelapangan, datang tuh ngitungnya, datang tuh pelitnya, maka serba salah. Kalau jadi manusia, mudah-mudahan kita sudah naik derajatnya dari manusia, karena kalau masih level manusia, kerjaannya itu adalah cuma nggak ada baik-baiknya. Dikasih sulit ngeluh, dikasih mudah juga kemudian datang pelitnya. Akan tetapi apa kata Allah dalam surah Ma'arij tersebut? Surah apa tadi? Surah apa barusan? Ma'arij. Jadi Ma'arij itu artinya tangga. Jadi harusnya kita sudah naik tangga gitu loh, dari level manusia menuju ke tangga berikutnya. Apa kata Allah? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali mereka yang doyannya, yang kerjaannya, yang hobinya memang sholat. Maka terapi untuk menghilangkan segala keluhan itu ternyata Ibu udah sholat? Masih ngeluh apa kagak? Kira-kira salah sholat apa bukan? Saya sudah sholat, tapi ternyata kalau dirasa-rasa nih gitu ya, ayolah kita itu pinter muhasabah diri, pinter koreksi dan evaluasi diri. Jangan pinter aja kalau evaluasi sama koreksi diri orang. Masa Allah sudah sholat tapi ternyata masih banyak mengeluh. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Saya sholat terus, perbaiki sholatnya, tambah sholatnya dengan sholat sunnah. Karena sholat sunnah tersebut, masya Allah, itu adalah sebagai penyempurna daripada sholat yang wajib hukumnya. Innal musallin, akan tapi di sini makanya nih Bun, keistiqomahan itu ternyata dituntut. Alladzina hum ala salatihim daimun, ternyata insya Allah akan lepas keluh kesahnya, pelitnya, kalau kemudian dia mengerjakan sholatnya itu adalah secara daim. Apa itu daim? Daimun secara apa? Konsisten dan terus menerus. Jangan kalau lagi ada atau banyak utang terus dia datang di tahajudnya. Kalau aja lagi Masya Allah datang ujian musibah, baru kemudian dia ingat duhanya. Apa kata Allah? Kalau memang ingin dihilangkan hatinya dari rasa keluh kesah, kemudian datanglah itu yang namanya sakinah, bahagia. Masya Allah, sholatlah dengan sholat yang daim, yang dikerjakan secara konsisten dan terus menerus. Ini baru daim loh, bukan istiqomah.
Sedangkan terkadang kita berkata, Masya Allah sudah istiqomah. Istiqomah itu adalah di atas daim. Baru daim aja insya Allah sholatnya akan menjadi penyebab hilangnya itu yang namanya keluh kesah. Terlebih-lebih kalau istiqomah. Apa itu istiqomah? Selain daim kemudian meningkat. Kalau daim tadi konsisten dan terus menerus. Misalnya tahun ini baru bisa tahajud itu di malam Jumat misal. Istiqomah adalah kemudian dia tambahkan di hari-hari yang lainnya. Malam Jumatnya udah konsisten, udah biasa. Tapi kemudian tambahkan waktu-waktu yang lainnya. Maka itu yang disebut dengan istiqomah. Alhamdulillah kita daim, konsisten secara terus-menerus. Kemudian kita datang di pengajian hari Jumat. Alhamdulillah MTKI buka kemudian kelas yang lainnya, tahfidnya, tahsinnya. Mudah-mudahan ibu istiqomah. Istiqomah itu apa? Selain hari Jumat kemudian adakan pula hari-hari yang lainnya dalam rangka peningkatan. Seperti itu. Jangan pilih-pilih, Bu. Oh. Gua mah hari Jumat aja tahfid susah. Tahsin gitu ya. Berarti itu namanya belum istiqomah. Insya Allah. Jadi salah satunya ternyata sholat. Kemudian yang berikutnya nih yang sangat penting adalah yang kemudian keterkaitan atau berhubungan dengan insya Allah acara, Masya Allah, yang saat ini kemudian kita tunaikan dan mudah-mudahan ini merupakan satu penunaian amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa berikutnya? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Bahwasanya ketahuilah wahai ibu-ibu salihah, fi amwalihim, sesungguhnya pada harta-hartanya ada haqqum ma'lum, ada milik orang lain, ada hak orang lain. Ibu Allah titipkan waktu, maka pada sebagian waktu ibu itu ada hak orang lain. Hak suaminya, hak anak-anaknya, hak teman-temannya, hak sahabatnya, hak tetangganya, masalah. Maka sebagian sisihkan. Karena ketika masalah ibu pandai menyisihkan waktu, sesungguhnya ibu sedang pandai menunaikan amanah. Begitu pula umur, kesempatan dan harta. Ketahuilah pada harta ibu sebagiannya adalah milik orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Ibu ada 1 miliar, maka sebagian dari 1 miliar tersebut adalah milik siapa? Milik orang lain. Dan ketika ibu keluarkan sebagai milik orang lain, itulah sesungguhnya yang akan menjadi masalah penyuci daripada harta-harta ibu dan pemberkah daripada harta-harta selanjutnya ibu. Oh, dengar kan? Insya Allah. Sekali lagi, ternyata pada harta yang Allah titipkan kepada kita itu ada hak siapa? Ada hak siapa? Ada hak orang lain yang Allah perintahkan tadi dalam surah An-Nisa, wajib hukumnya untuk kemudian ibu sampaikan dan ibu tunaikan. Itu yang menjadi haknya. Jangan kemudian masalah ibu rebut, dimakan semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau setiap harta, Masya Allah, yang ibu dapatkan dan itu hakikatnya titipan Allah, kemudian ibu lupa kepada orang lain, ibu habiskan semuanya untuk diri sendiri, ketahuilah sebagian berarti ibu seumpama sedang memakan api neraka dalam perutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa? Nah, sekarang kita kembali kepada bahwa siapa yang berhak yang disebut ila ahliha tadi? Siapa ahli atau yang berhak menerima dari titipan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah titipkan pada sebagian harta kita? Di dalam surah Al-Ma'arij selanjutnya tadi, lisaili wal mahrum. Lisaili
Yang jelas apa? Minta. Bu, saya minta dong kalau umpama ada santunan di Nurul Iman. Ah, lu bukannya mampu. Kemarin aja gua lihat lu pakai kalung sama gelang. Masa Allah. Emang yang minta itu nggak boleh apa pakai gelang sama kalung? Biarin aja, masalah. Jangan-jangan ibu mau udah husnuzon aja, husnuzon apa seuzon ini ya? Ya jangan-jangan kemudian dipakai. Iya kan seperti itu. Janganlah kemudian segala sesuatu dipandang secara zahirnya. Demikian. Kalau kita bijaksana, masalah insya Allah akan berikan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia serta akhirat. Insya Allah. Yang kedua adalah wal mahrum, bagi mereka yang nggak minta. Tapi masya Allah termasuk kepada seorang yang berhak untuk mendapatkannya. Kenapa dia tidak meminta? Karena sungguh menjaga daripada kehormatannya. Bu, terutama masya Allah sebagai panitia ini betul-betul nggak enteng mendapatkan titipan. Sebagai kita semuanya adalah nggak enteng mendapatkan titipan harta dari Allah. Karena kita senantiasa harus ngecek, jangan sampai kemudian habis untuk diri sendiri, neraka soalnya bagiannya. Yang kemudian sebagai panitia lagi nih saat ini menerima tentunya titipan-titipan daripada para pensedekah, para donatur, ini juga nggak enteng. Dalam rangka apa? Tadi ke yang berhaknya ini siapa? Sekali lagi tadi surah Ma'arij lisail wal mahrum, bagi yang jelas minta dan bagi dia tidak meminta karena menjaga daripada kehormatannya, padahal kemudian dia termasuk kepada yang berhak. Kemudian Bu, saya bergeser ke sana tentang amanah. Dan mudah-mudahan apa yang kemudian kita akan laksanakan sebagai acara penuh dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala karena jalannya benar. Insya Allah. Kemudian siapa? Lisail wal mahrum itu siapa? Disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 177 tuh, udah loncat lagi kan, tadi An-Nisa kemudian Ma'arij, sekarang Al-Baqarah. Qurannya bawa kah? Ada HP. Ada apa? Ada HP. Ternyata sekarang ngaji itu gampang. Surah Al-Baqarah ayat 177. Di pertengahan ayat ada kalimat wa atal mala ala hubbi. Jadi surah Al-Baqarah 177 di pertengahannya ada kalimat wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang ia cintainya. Bu, duit itu harta yang ibu cintai apa enggak? Jujur aja, jangan bohong. Masya Allah. Sampai kadang-kadang kemudian dikatakan bahwa ini aja gua boleh nyarinya susah-susah dari pagi sampai ketemu pagi, misal. Masya Allah. Jadi ternyata harta itu adalah sesuatu yang boleh jadi masya Allah menjadi rezeki yang sangat dicintainya. Apa kata Allah? Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Satu, zawil qurba, kepada kerabat. Nih ahlinya tadi, baik sa'il atau mahrum, baik jelas minta ataupun tidak. Pertama adalah zawil qurba, kepada kerabat. Kepada siapa? Kepada kerabat, baik minta ataupun tidak. Selama kemudian memiliki hak, maka harus ditunaikan, harus disampaikan. Kemudian yang berikutnya wal yatama, kepada para yatim. Apakah yatim memang tidak ada ayah atau ibunya, atau tidak ayah dan ibunya, atau yatim secara masya Allah bisa jadi dia komplit masih ibu dan bapaknya, tapi ternyata yatim dari perhatiannya, yatim secara ekonominya. Maka saya sering banget ditanyakan kalau sudah mengenai santunan yatim, Bu, ini yatim doang apa sama duafa? Masya Allah. Yatim ini ada dua kategori, Bu. Yatim yang jelas memang tidak ada orang tuanya, atau yatim sungguhnya ada orang tuanya
tuanya, cuma ternyata kemampuan orang tuanya sangat minim atau di bawah. Masya Allah. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Kemudian wabnas sabil, dan orang-orang dalam keadaan di perjalanan, apakah dia sedang jihadnya berupa belajar atau berupa membela agama Allah. Kemudian apalagi wabnas sabil, kemudian wasailin wafir riqab. Masya Allah. Nah, itu beberapa yang kemudian adalah menjadi ahlinya, menjadi yang berhak untuk menerima daripada penunaian harta mereka. Bu, jangan sekali-kali sebetulnya menyebut ini santunan, orang itu duit dia kok. Bu, ayo kemudian Masya Allah kita rubah mindset kita. Seakan-akan kita tuh membantu mereka. Kemudian mereka dengan segala kerendahannya menyodorkan tangannya untuk bisa menerima. Enggak, itu adalah uang mereka. Itu apa? Itu uang mereka yang Allah titipkan kepada kita. Maka cara penyampaiannya, cara penunaiannya harus dengan segala hormat, Bu. Agar apa? Masya Allah. Segala sikap dan perbuatan kita dalam rangka menunaikan, kemudian yang ditunaikan atau yang menerima merasa bahagia, dihargai, tidak direndahkan, tidak dilecehkan, itu juga akan menjadi satu jembatan bagi kita semuanya. Akan menjadi apa? Yang bahagia ini tentu akan kembali mendoakan kita. Ya Allah, Dia telah menunaikan sebagai hak kami, kemudian mereka itu ya Allah begitu sopan dan beretikanya, maka Masya Allah jadikan mereka sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Kan begitu, Bu, ada doa nanti dari mereka. Tapi kalau misalnya na'udzubillah, ibu sampaikan tanpa kesopanan, tanpa etika, mereka mungkin terima, akan tetapi stop sampai pada penerimaan tersebut. Nggak akan ada doa balik untuk kita. Karena ketika mereka terima, itu sebetulnya hakikatnya bukan bantuan kita, tapi itu adalah hak mereka yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita ada kesopanan, insya Allah ada doa dari mereka. Amin. Amin. Jadi tadi yang pertama, zawil qurba. Apa itu zawil qurba? Yang terdekat terlebih dahulu. Maka alhamdulillah dalam hal ini pendataan untuk mustahiknya adalah yang terdekat terlebih dahulu, sekitar Masjid Nurul Iman, yang gak lepas dari RW 4 dan RW 5. Bu RW ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Masya Allah kita bisa menunaikan sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keriduan serta keikhlasan kita, dengan cara-cara yang baik Masya Allah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian diterima oleh mereka sebagai mustahik dengan Masya Allah cara baik pula, maka insya Allah berlimpah rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah.